Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1168. Yenny terlihat ketakutan. Dia tidak ingin hal buruk terjadi kepada keluarganya di desa. Walaupun Yenny sering bertengkar dengan keluarganya, tapi mereka tetaplah kerabat terdekat Yenny. Dia tidak ingin Russell yang merupakan orang luar membuat keluarganya dalam masalah. Hari ini adalah saat yang paling tepat untuk melancarkan semua rencana yang telah dia susun. Mamamu juga pergi? Tanya Olivia. Iya, Mama pergi. Tante ikut juga, kan? Tanya Russell lagi. Setelah berpikir sejenak, Olivia pun berkata, jam berapa berangkatnya? Tante lihat jadwal Tante dulu. Iya. Tante ikut saja ya sama aku ke kebun binatang. Aku mau lihat harimau di sana. Kata Mama, kita akan berangkat setengah jam lagi, ujar Russell. Sebelumnya, Russell lebih memilih untuk pergi bersama tantenya dan tidak memilih untuk pergi ke kebun binatang. Namun, dia tetap tidak bisa melupakan keinginannya untuk pergi ke kebun binatang. Jadi, dia tidak akan lagi menyia-nyiakan kesempatannya kali ini untuk pergi ke kebun binatang. Iya, Tante pergi juga, kok. Jawab Olivia. Dia sebenarnya juga tidak suka pergi dengan keluarga pamungkas. Namun, dia khawatir dengan keadaan kakaknya kalau sampai kakaknya pergi sendirian bersama orang-orang itu. Keluarga itu adalah keluarga ular. Mereka bukan hanya menyesali perceraian Odelina dan Ronnie, tetapi juga menginginkan hak asuh Russell. Olivia takut kalau keluarga itu akan berusaha mengintimidasi kakaknya. Oleh karena itu, Olivia memutuskan untuk ikut mereka pergi ke kebun binatang. Walaupun Olivia bukanlah orang hebat, tapi dia memiliki banyak berkah dalam kehidupannya akhir-akhir ini. Untung saja, dia menikah dengan Stefan yang merupakan seorang jutawan yang disegani di mana-mana. Jadi, setidaknya keluarga pamungkas akan merasa takut dan segan dengan status Olivia yang merupakan istri dari CEO Aditama Group. Tante cepat ke sini, ya. Aku juga. Mau tanya Tante Amelia, apa dia mau ikut ke kebun binatang juga? Sekarang aku tutup dulu teleponnya, ujar Russell gembira. Iya, Tante segera ke sana, pungkas Olivia dan menutup teleponnya. Russell langsung mengembalikan ponsel itu ke ibunya. Kemudian dia berlari keluar menghampiri Amelia. Amelia melihat keponakan kecilnya sedang berlari ke arahnya lalu langsung memeluk kakinya dengan wajah berseri-seri. Tante Amelia, seru Russell riang dengan wajah polosnya. Hati Amelia langsung meleleh ketika melihat wajah Russell yang polos dan imut. Dia bergegas membungkuk lalu berkata dengan nada lembut sambil tersenyum, Russell kangen ya sama Tante sampai berlari keluar menyambut Tante. Tante, aku kangen sama Tante dan Tante Olive. Tante, sini deh. Ada yang mau Russell bilang ke Tante, ujar Russell riang. Amelia menggendong Russell masuk ke dalam restoran milik Odelina seraya berkata, Russell mau ngomong apa sih sama Tante? Papa kan mau ajak aku sama Mama ke kebun binatang. Aku sudah ajak Tante Olive dan katanya Tante Olive mau ikut juga. Sekarang Tante Amel ikut juga ya sama aku ke kebun binatang. Amelia langsung mengerutkan keningnya dengan perasaan heran. Ronnie mengajak Russell dan Odelina ke kebun binatang. Wajah cantik Amelia seketika berubah suram ketika dia melihat keluarga pamungkas yang sudah berkumpul di dalam restoran. Odelina, mereka nggak nyari gara-gara kan sama kamu? Tanya Amelia curiga setelah masuk ke dalam restoran. Bu Amelia, kedatangan kami ke sini murni karena ingin mengajak Russell dan Odelina ke kebun binatang. Kami nggak ada maksud lain, kok, jelas Ronnie cepat. Ronnie merasa cukup takut kepada Amelia. Walaupun Olivia adalah istri dari pewaris keluarga Aditama dan pernah menjadi adik iparnya, tapi entah mengapa Ronnie tidak merasa terlalu takut kepada Olivia. Mungkin karena Ronnie tahu kalau Olivia dan Odelina tidak akan bersikap terlalu kejam padanya karena mereka masih melihat Russell yang merupakan anak dari Ronnie. Bab 1169. Amelia menatap ke arah Odelina untuk memastikan kalau keluarga pamungkas benar-benar hanya ingin mengajak mereka berjalan-jalan tanpa ada maksud lainnya. Di sisi lain, Amelia tetap mempertahankan senyuman di wajahnya hanya untuk Russell seorang dan bukan untuk keluarga pamungkas yang menjijikkan itu. Karena Russell mau main ke kebun binatang, jadi Tante Amelia juga ikut temani Russell ke sana, ya, ujar Amelia sambil tersenyum. Russell belum mengetahui tentang perceraian orang tuanya. Dia juga tidak tahu tentang keluarga ayahnya yang selalu bersikap jahat kepada ibunya. Semua ini bisa terjadi karena Odelina adalah wanita yang baik hatinya.
Dia tidak pernah berbicara buruk tentang Ronnie dan keluarganya di depan Russell. Bagaimanapun juga Ronnie adalah ayah dari Russell. Mengatakan hal buruk tentang Ronnie di depan Russell tidak akan memberikan keuntungan apapun, sebaliknya pertumbuhan Russell justru akan terpengaruh dengan hal buruk itu. 30 menit kemudian, Olivia dan Odelina membawa Russell ke kebun binatang dengan menggunakan mobil Amelia. Dua orang pengawal yang diperintahkan Stefan untuk mengikuti Olivia diam-diam membuntuti Olivia dengan mobil lainnya. Di sisi lain, Ronnie dan keluarganya menggunakan dua buah mobil dan mengikuti di belakang mobil pengawal Olivia. Yenny terus mengomel sepanjang jalan menuju kebun binatang. Ronnie, kita kan mau mengajak jalan-jalan Russell biar kita bisa lebih dekat sama dia. Tapi ibumu malah mengajak kakakmu dan keluarganya untuk ikut sama kita. Selain itu, Russell juga mengajak tante-tantenya untuk ikut. Kalau begini, apa mungkin kita bisa lebih dekat sama Russell? Mustahil Russell bisa lebih dekat dengan Ronnie dan Yenny selama ada ibu dan tantenya yang selalu berada di sampingnya. Yenny hanya bisa memperhatikan Russell dari kejauhan sebagai seorang ibu tiri. Aku ajak anak perempuanku dan keluarganya juga nggak pakai uangmu untuk bayar tiketnya. Kalau kamu nggak suka, sudah sana jangan dekat-dekat. Gitu saja kok repot. Dari tadi bisanya ngomel saja, ujar Rita ibu mertua Yenny yang duduk di bangku belakang setelah mendengar ocehan Yenny tanpa henti. Yenny langsung menoleh ke belakang lalu berkata dengan nada ketus, "Ma, ingat ya, pokoknya jangan sampai mereka menggunakan uang Ronnie lagi. Sekarang mereka kan lebih kaya daripada Ronnie, jadi jangan coba-coba lagi menghabiskan uang suamiku. Uang Ronnie memangnya uangmu. Lagi pula, kamu juga selama ini bisanya cuma menghabiskan uang Ronnie saja, kan?" Ujar Rita merasa kesal karena Ronnie memberikan semua uangnya kepada Yenny. "Ronnie itu suamiku. Uangnya dia ya uangku juga," ujar Yenny ketus. "Kalau begitu uang kamu juga uang Ronnie, kan? Lalu kenapa kamu nggak pakai uangmu juga untuk benerin rumah kalian? Tapi kamu malah kasih semua uangmu untuk keluargamu di kampung," ujar Rita ketus. "Kenapa sih mama urusin uang aku? Uangku ya cuma punyaku. Terserah aku dong mau aku apakan uangku," ujar Yenny acuh tak acuh. "Dasar perempuan nggak tahu diri," maki Rita kesal. Ronnie merasa sangat pusing setelah mendengar pertengkaran di antara menantu dan mertua ini. Dia pun akhirnya berkata dengan penuh amarah, "Yenny, kamu jangan terus melawan ibuku, dong. Bagaimanapun juga, ibuku lebih tua darimu. Kamu jangan terus-menerus melawan kata-katanya. Sekarang kita itu mau pergi untuk bersenang-senang bukan untuk bertengkar. Sayang, kamu selalu saja membela mamamu. Padahal kamu tahu kalau dia yang salah. Bukannya kita sekeluarga mau pergi bersenang-senang. Tapi kenapa kita juga harus mengajak kakakmu dan keluarganya? Apa kamu mau dimanfaatkan sama kakakmu terus? Kakakmu pasti akan menyuruh kita untuk membayar semua pengeluarannya hari ini," ujar Yenny dengan perasaan kecewa. "Paling mereka cuma minta dibayarin uang masuk saja. Memang berapa sih biayanya?" "Sudahlah nggak usah diributkan lagi," ujar Ronnie kesal setelah mendengar perdebatan di antara istri dan ibunya sendiri. Yenny langsung menutup mulutnya dengan perasaan kesal dan sedih. Dia hanya bisa memandang keluar jendela mobil sambil menahan semua amarah yang bergejolak di dalam hatinya. Yenny masih tetap terlihat dingin dan diam tanpa bersuara sedikit pun setelah mereka tiba di kebun binatang. Dia sama sekali tidak bersedia mengeluarkan uangnya. Bahkan Ronnie harus menggunakan uangnya sendiri untuk membayar tiket masuk untuk dirinya dan keluarga kakaknya. Yenny benar-benar tidak akan mengeluarkan uang dari kantungnya untuk membayar biaya bagi kakak ipar dan keluarganya. Di sisi lain, Olivia dan keluarganya terlihat bahagia dan tanpa konflik dalam perjalanan mereka menuju kebun binatang. Mereka membayar tiket masuk dengan uang mereka sendiri dan langsung membawa Russell masuk ke dalam kebun binatang bersama mereka. Russell terlihat sangat bahagia ketika masuk ke dalam kebun binatang. Dia langsung berlari sangat cepat mengikuti anak lain yang ada di depannya. Bahkan dia tidak mau ibunya menggandeng tangannya. Russell juga terlihat sangat terkejut ketika ada kereta yang datang menghampirinya. "Russell, jangan cepat-cepat larinya. Kamu harus terus bersama tante dan mama, ya. Russell, kamu lihat deh di sini kan ada banyak banget orang. Lagi pula, kamu juga masih kecil banget. Kamu bisa hilang kalau nggak terus bersama tante dan mama," ujar Olivia berusaha memperingatkan Russell setelah berhasil mengejarnya. Namun, Russell sepertinya sama sekali tidak mendengarkan semua perkataan tantenya itu. Dia justru terlihat sangat antusias ketika melihat taman bermain yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Tante,
Aku mau main ke sana, ujar Russell antusias. Kemudian dia langsung melepaskan tangan Olivia dan berlari ke arah taman bermain. Bab 1170. Olivia terpaksa terus berlari mengikuti kemana Russell pergi. Ada banyak sekali anak kecil seperti Russell di kebun binatang, jadi dia tidak bisa melepaskan pandangan dari Russell. Olivia juga tampak tidak lagi peduli dengan pemandangan kebun binatang. Dia sudah terlalu lelah berlari mengikuti Russell kemana-mana. Russell setiap harinya hanya ikut ibunya ke restoran untuk bekerja. Kemudian mereka akan langsung pulang ke rumah setelah restoran tutup. Ibunya sama sekali tidak sempat membawa Russell bermain di luar. Oleh karena itu, saat ini di kebun binatang naluri anak-anak Russell yang suka bermain langsung meluap tidak terbendung. Untung saja, Olivia sudah terbiasa dengan latihan fisik bela diri. Jadi, mengejar Russell bukanlah suatu hal yang berat untuknya. Odelina juga sudah cukup terbiasa berjalan jauh karena dia sudah sering berolahraga untuk mengurangi berat badannya, tapi lain halnya dengan Amelia. Amelia merasa kakinya sakit karena dia tidak terbiasa berjalan jauh. Di sisi lain, mereka juga sudah tidak lagi berjalan bersama. Dengan keluarga Pamungkas, mereka tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Russell bersenang-senang di taman bermain. Dia tidak berhenti bergerak dan mengeluarkan banyak keringat. Dia mencoba berbagai macam permainan yang dia inginkan. Sampai akhirnya, Olivia menggendongnya untuk melihat binatang bersama-sama. Setelah lelah berjalan dan melihat kebagian burung, mereka berdiskusi untuk memilih restoran yang akan mereka kunjungi untuk makan bersama. "Di mana Papa?" tanya Russell yang tiba-tiba menyadari kalau ayahnya tidak terlihat dimanapun. "Kamu larinya cepat banget sih sampai nggak sadar kalau Papa. Dari tadi sudah ketinggalan jauh di belakang," ujar Odelina sambil tersenyum. Russell terus melihat ke sekelilingnya berusaha untuk menemukan ayahnya, tapi dia tetap saja tidak menemukan ayahnya dimanapun. "Ma, telepon Papa, dong," pinta Russell. Odelina mengambil ponselnya dan berpura-pura menelepon Ronnie, tapi sebenarnya dia tidak menelepon mantan suaminya itu. "Nanti kita pasti ketemu mereka, kok. Sekarang mereka lagi makan di tempat lain," ujar Odelina berusaha untuk membujuk anaknya. Russell langsung mengangguk dan mempercayai semua perkataan ibunya itu. Sebenarnya, keluarga Pamungkas sudah berjalan di depan Olivia dan yang lainnya. Karena mereka tidak ingin Aiden bermain di taman bermain dan memperlambat mereka. Di sisi lain, Yenny tidak ikut berjalan bersama keluarga Pamungkas. Dia lebih memilih berjalan sendiri dan meninggalkan mereka. Ronnie juga tidak berusaha membujuk Yenny untuk pertama kalinya setelah mereka menikah. Hal ini membuat Yenny merasa kalau dirinya tidak lagi berharga di mata Ronnie. Ronnie selalu mematuhi apapun yang Yenny katakan ketika mereka masih berselingkuh. Namun, sekarang Yenny mulai menyadari apa yang harus ditanggung oleh Odelina selama menjadi istri Ronnie dan sekarang Yenny lah yang harus menanggungnya. Hal yang sebaliknya terjadi kepada Odelina. Sekarang dia justru terlihat semakin santai setelah menjadi mantan istri Ronnie. Dia tidak perlu lagi berhadapan dan menanggung semua amarah dan makian dari ibu mertua serta kakak iparnya. Dia bisa bebas menghabiskan semua uang yang dimilikinya sebebas mungkin tanpa ada yang bisa melarangnya. Untuk pertama kalinya, Yenny menyesali perbuatannya telah terlibat dalam kehidupan rumah tangga Odelina dan Ronnie. Dia selalu menyangka kalau dirinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika dia menikah dengan Ronnie. Namun, kenyataan memang tidak seindah mimpi. Mereka berdua memang belum menanggungnya. Hal yang sebaliknya terjadi kepada Odelina. Sekarang dia justru terlihat semakin santai setelah menjadi mantan istri Ronnie. Dia tidak perlu lagi berhadapan dan menanggung semua amarah dan makian dari ibu mertua serta kakak iparnya. Dia bisa bebas menghabiskan semua uang yang dimilikinya sebebas mungkin tanpa ada yang bisa melarangnya. Untuk pertama kalinya, Yenny menyesali perbuatannya telah terlibat dalam kehidupan rumah tangga Odelina dan Ronnie. Dia selalu menyangka kalau dirinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika dia menikah dengan Ronnie. Namun, kenyataan memang tidak seindah mimpi. Mereka berdua memang belum melangsungkan pesta pernikahan, tapi Ronnie sudah banyak berubah. Dia sudah tidak lagi sebaik dahulu. Ditambah lagi, Yenny juga harus berselisih dengan keluarganya di desa karena menikah dengan Ronnie. Semua ini benar-benar sudah membuat dirinya jatuh. "Kamu nggak punya mata, iya." Yenny tiba-tiba memarahi laki-laki yang ada di depannya. Kemudian Yenny tampak sedikit bingung dengan penampilan laki-laki itu yang mengenakan masker dan kacamata hitam di siang hari seperti ini. Bab 1171. Orang itu langsung meminta maaf kepada Yenny lalu menyelipkan sebuah catatan kecil di tangannya.
Yenny tidak berani membuka catatan itu dan hanya menggenggamnya dengan erat. Kemudian dia melihat ke sekelilingnya dan melihat ada rambu jalan yang menunjukkan arah ke toilet. Dia mengikuti rambu jalan tersebut sampai akhirnya tiba di toilet yang dia tuju. Yenny cepat-cepat masuk ke dalam toilet dan membuka catatan kecil itu di sana. Isi catatan itu adalah, kami akan membuat keributan ketika pertunjukan di akuarium dimulai. Kemudian kami akan membawa anak kecil itu bersama kami. Tugasmu adalah mengajak mereka semua ke akuarium. Yenny langsung merobek dan membuang catatan kecil itu ke lubang air setelah selesai membacanya. Dia sempat berpikir kalau orang-orang itu pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan adanya Olivia dan para pengawalnya. Yenny tidak pernah menduga, kalau ternyata mereka tidak menyerah begitu saja. Apa mungkin mereka akan berhasil menculik Russell di tempat pertunjukan akuarium? Saat ini, Yenny tidak sedang bersama keluarga pamungkas ataupun Olivia dan yang lainnya. Jadi, dia mengambil ponselnya dan bergegas menghubungi Ronnie. Dia meminta Ronnie mengirimkan lokasi Ronnie saat ini. Dia berusaha menahan emosinya dan bergabung dengan keluarga pamungkas. Yenny juga bertanya di mana keberadaan Odelina. Dia bersikeras untuk menunggu Odelina dan yang lainnya setelah dia mengetahui kalau Odelina dan yang lainnya berada di belakang mereka. Kemudian dia mengajak Odelina dan yang lainnya untuk melihat pertunjukan di akuarium. Pertunjukan akuarium adalah salah satu pertunjukan yang menjadi favorit para pengunjung kebun binatang. Oleh karena itu, Odelina dan yang lainnya langsung mengiyakan ajakan Yenny tanpa rasa curiga sedikitpun. Mereka pun akhirnya membawa Russell ke akuarium. Russell, seru Aiden yang juga terlihat sangat gembira berada di kebun binatang. Kak Aiden, balas Russell sopan. Mereka berdua akhirnya duduk. Berdua bersama. Namun Olivia tetap duduk di sebelah Russell agar Aiden tidak bisa mengganggu Russell, sedangkan Odelina duduk di belakang Russell. Aiden terlihat terus menceritakan tentang berbagai macam binatang yang dilihatnya di kebun binatang kepada Russell. Di sisi lain, kedua pengawal Olivia duduk tidak jauh dari mereka. Kedua orang itu tidak menyaksikan pertunjukan, tapi mereka justru terlihat waspada sambil memperhatikan keadaan sekitar. Yenny juga tidak terlihat tertarik dengan pertunjukan akuarium. Dia justru terlihat gelisah dan terus memperhatikan Russell yang duduk tidak jauh darinya. Apa mungkin orang-orang itu akan berhasil? Apa mungkin dia akan dirugikan kalau sampah Russell jatuh ke tangan orang-orang itu? Apa mungkin mereka bisa keluar dari kebun binatang yang besar ini setelah berhasil menculik Russell? Kapan mereka akan memulai kekacauannya? Ditambah lagi dengan para pengawal keluarga Aditama yang terlihat sangat waspada. Saat ini, Yenny merasa sangat gelisah dan cemas bagaikan sedang duduk di atas jarum yang tajam. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang bertengkar dari tempat duduk penonton bagian belakang ketika semua orang sedang terfokus pada pertunjukan yang disuguhkan di depan mereka. Semua orang langsung menoleh karena suara mereka terdengar sangat keras dengan disertai perkelahian fisik. Pertengkaran itu melibatkan dua kelompok. Entah atas alasan apa mereka bertengkar dengan sangat hebat di depan umum seperti ini. Mereka adalah sekelompok anak muda yang melawan sekelompok ibu-ibu. Pertengkaran mereka sangat dahsyat sampai berhasil menarik perhatian para penonton yang sedang menyaksikan pertunjukan di akuarium. Ada banyak penonton yang takut terkena imbas dari pertengkaran itu, jadi mereka bergegas menghindar dan pergi dari akuarium. Namun, situasi justru berubah semakin kacau. Karena ada terlalu banyak orang yang ingin keluar dari area akuarium, hal ini menyebabkan banyak orang saling mendorong satu sama lain. Sampai akhirnya mengakibatkan pertengkaran yang lebih besar lagi. Suasana di dalam akuarium terlihat semakin kacau. Di sisi lain, Yenny juga terlihat gugup. Dia tahu kalau kekacauan ini adalah hasil dari perbuatan orang-orang itu. Dia pun menatap ke arah Russell. Sementara itu, para pengawal keluarga Aditama berusaha untuk melindungi Olivia dan Amelia agar bisa segera keluar dari kekacauan ini. Bab 1172. Yenny tahu kalau rencana ini akan gagal karena Odelina terus memeluk erat Russell, ditambah lagi dengan adanya dua pengawal. Olivia yang mengawal mereka dengan sangat ketat. Aiden, Aiden. Suara teriakan Sheila yang memanggil anaknya tiba-tiba saja terdengar di telinga Yenny. Yenny langsung menoleh dan melihat seorang laki-laki jangkung sedang berusaha untuk melarikan diri sambil menggendong Aiden dalam pelukannya. Yenny benar-benar tercengang dengan pemandangan ini. Orang itu sudah salah menculik anak. Sayang, Ronnie, cepat kejar orang itu. Dia menculik Aiden, seru Sheila sambil berusaha untuk mengejar laki-laki jangkung itu di tengah kerumunan.
Seluruh anggota keluarga Pamungkas berusaha untuk mengejar orang yang membawa pergi Aiden dengan sekuat tenaga mereka. Namun, kerumunan orang sangatlah padat. Mereka kesulitan untuk mengejar laki-laki jangkung itu. Pengculik, laki-laki jangkung itu sudah menculik anakku. Pengculik, teriak Sela tanpa henti dengan wajah yang mulai memucat. Para orang tua yang mendengar ada anak yang diculik dalam keadaan kacau seperti ini langsung memeluk anak mereka erat-erat. Mereka terlihat semakin liar dan terus memaksa untuk keluar. Keadaan menjadi semakin kacau. Namun, masih ada orang baik yang berniat membantu Sela untuk mengejar anaknya yang diculik. Si penculik Aiden bergerak dengan sangat cepat. Dia bisa menerobos kerumunan dengan mudahnya seakan orang-orang itu memberikan jalan untuknya agar bisa lolos dari tempat ini dengan sangat cepat. Olivia, aku mohon bantu aku. Ada orang yang menculik Aiden. Aku mohon selamatkan dia, teriak Sela sambil menghampiri dan memohon kepada Olivia. Olivia bukanlah orang jahat yang akan membiarkan Aiden diculik oleh orang yang tidak dikenal sekalipun dia memiliki konflik dengan keluarga Pamungkas. Dia langsung memerintahkan kedua pengawalnya untuk berlari mengejar si penculik dan menyelamatkan Aiden. Namun, Odelina tiba-tiba saja merasakan ada seseorang yang berusaha untuk mengambil Russell dari pelukannya setelah para pengawal pergi meninggalkan mereka untuk menyelamatkan Aiden. Odelina dengan cepat bereaksi dengan memeluk anaknya erat-erat dan sama sekali tidak melepaskannya. Olivia dengan cepat menghampiri kakaknya setelah melihat ada orang yang berusaha untuk mengambil Russell dari pelukan Odelina. Olivia langsung menendang laki-laki berpakaian hitam itu sampai orang itu terpaksa harus menyerah untuk menculik Russell. Amelia juga bergegas menghampiri Odelina dan berusaha melindungi Russell. "Kak, kita harus segera pergi dari sini," ujar Olivia setelah merasa ada yang aneh dengan keributan di tempat ini. Olivia dan Amelia bergegas meninggalkan akuarium sambil terus melindungi Odelina yang sedang menggendong Russell di dalam pelukannya. Pihak pertama yang datang untuk mengamankan keadaan di akuarium adalah para petugas keamanan kebun binatang. Tidak lama kemudian, personel polisi juga datang karena mereka mendapat laporan tentang kekacauan di akuarium kebun binatang. Olivia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya ingin bisa segera keluar dari kebun binatang dan pulang dengan selamat bersama keluarganya. Keadaan di sini sungguh berbahaya bagi mereka semua. Anggota keluarga Pamungkas terlihat sedang menangis terseduh-seduh. Mereka melapor kalau anak mereka sudah diculik. Kedua pengawal Olivia lainnya juga tiba-tiba saja muncul setelah Olivia dan yang lainnya berhasil keluar dari akuarium. Kemudian mereka berdua terus melindungi Olivia dan lainnya meninggalkan kebun binatang. Dalang di balik peristiwa ini merasa mustahil untuk melanjutkan kembali rencananya. Olivia memiliki dua orang pengawal profesional yang selalu berada di sekitarnya. Bahkan sekalipun mereka berhasil mengalihkan perhatian kedua pengawal itu, mereka tetap saja tidak akan berhasil menculik Russell. Karena Olivia juga menguasai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Ditambah lagi dengan adanya polisi di tempat ini, mereka tidak lagi berniat untuk melanjutkan rencana ini. Sekarang mereka hanya berharap bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Olivia dan yang lainnya berhasil keluar dari kebun binatang dan masuk kembali ke dalam mobil Amelia dalam keadaan aman dan selamat dengan perlindungan kedua pengawalnya. Odelina terus menggendong putranya erat-erat. Dia tidak berani membayangkan kalau sampai suatu hal buruk terjadi kepada putranya. Bab 1173. Orang itu pasti akan merenggut Russell dari pelukannya kalau sampai Odelina mengendurkan pelukannya dari tubuh Russell. Odelina masih terus memeluk Russell erat dengan wajah memucat setelah sampai di dalam mobil Amelia. Olivia juga tampak ketakutan. "Kak, bawa semua pengawal keluarga kita ke kebun binatang Mambera untuk menjemput kami di sini. Keadaan di sini benar-benar kacau. Ada orang yang menculik anak kecil. Bahkan Russell juga hampir mereka culik," ujar Amelia kepada kakak laki-lakinya melalui telepon dengan perasaan panik. "Aku nggak berani nyetir sendiri. Aku takut mereka mencegat mobilku di tengah jalan pulang," tambah Amelia lagi. Ini adalah pertama kalinya Amelia menghadapi keadaan yang kacau dan berbahaya seperti itu. Padahal biasanya Amelia adalah sosok perempuan yang berani dalam menghadapi situasi apapun. Namun, kali ini dia benar-benar ketakutan. Kakinya terasa sangat lemas ketika melihat Russell hampir diculik di depan matanya. Mereka pasti akan sulit menemukan Russell kalau sampai para penculik itu berhasil mengambil Russell dari mereka. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Russell nantinya. Tangan dan kaki Amelia terlihat gemetaran. Wajahnya juga tampak pucat. Dia tidak berani menyetir mobilnya karena takut.
Mengalami kecelakaan. Apa? Tapi Russell nggak apa-apa, kan? Aku akan segera mengirim orang ke sana, jawab Aksa cepat. Dia juga terlihat kaget ketika mendengar kalau Russell hampir diculik. Dia bergegas keluar ruang rapat yang sedang dia hadiri lalu memerintahkan para pengawal untuk pergi ke kebun binatang. Kedua pengawal yang sejak tadi melindungi Olivia sudah menghubungi Stefan. Olivia juga turut menghubungi Stefan setelah dia merasa lebih tenang dan menceritakan apa yang terjadi di dalam kebun binatang. Aksa dan Stefan buru-buru pergi ke kebun binatang bersama dengan para pengawalnya. Russell. Olivia membelai punggung Russell dengan lembut kemudian berusaha menenangkan kakaknya. Sudah, Kak. Sekarang sudah nggak apa-apa, ujar Olivia lembut. Russell hampir saja direnggut dari mereka karena kecerobohan Olivia. Aku harus mengerahkan semua tenagaku agar mereka nggak bisa menculik Russell. Mereka juga sangat kuat, gumam Odelina. Kekuatan Odelina lebih kuat dari sebelumnya karena dia sekarang sering berolahraga dan mengurus restoran sendirian. Oleh karena itu, dia bisa memeluk Russell erat-erat dan melawan orang-orang kuat itu. Olive, untung saja kamu juga bisa bela diri, ujar Odelina bersyukur. Adik perempuannya menguasai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Olivia berhasil menendang si penculik sampai orang itu lari terbirit-birit dan menyadari kalau dirinya tidak akan bisa menculik Russell. Olivia juga ikut memeluk Russell. Anak kecil itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia membiarkan ibunya memeluknya dengan erat. Tante, memangnya kenapa sama Kak Aiden? Tanya Russell setelah Olivia memeluknya. Nggak apa-apa, kok, Russell nggak perlu takut. Semuanya akan baik-baik saja, ujar Olivia sambil membelai rambut Russell. Sekarang Olivia sangat berterima kasih kepada suaminya karena Stefan sudah memerintahkan beberapa pengawal untuk menjaganya. Entah apa yang akan terjadi kalau sampai tidak ada para pengawal yang mengikutinya. Lain kali, Russell nggak perlu menyaksikan kekacauan seperti itu, ya. Russell lebih baik menghindarinya. Karena tempat ramai seperti itu cukup berbahaya, ujar Olivia lembut. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah pelajaran yang bagus bagi para orang tua yang bepergian membawa anaknya. Keluarga Pamungkas lengah ketika menyaksikan pertunjukan di akuarium dan tidak berusaha menjaga Aiden dengan baik. Akhirnya Aiden berhasil diculik oleh orang-orang itu. Walaupun mereka langsung menyadarinya, keadaan di dalam akuarium sudah sangat kacau. Mustahil bagi keluarga Pamungkas untuk bisa mengejar si penculik itu. Olivia juga memerintahkan pengawalnya untuk membantu keluarga Pamungkas tanpa rasa curiga sedikitpun. Olivia juga tidak sadar kalau hal buruk bisa terjadi kepada keluarganya. Olivia, kita kan sudah aman, jadi kamu suruh saja dua pengawalmu itu untuk masuk lagi ke dalam agar mereka bisa membantu keluarga Pamungkas menemukan Aiden. Walaupun Sheila adalah orang yang kejam, dia juga seorang ibu yang menyayangi anaknya. Aku saja sangat panik ketika orang itu berusaha menculik Russell. Jadi, aku bisa merasakan kepanikan yang sedang dirasakan oleh Sheila saat ini, ujar Odelina bijaksana. Olivia juga sadar kalau mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja dari peristiwa ini. Akhirnya Olivia masuk kembali ke dalam kebun binatang bersama Amelia dan satu orang pengawalnya, sedangkan pengawal lainnya dia perintahkan untuk menjaga Odelina dan Russell di dalam mobil. Cerita bersambung.